Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Scorpio untuk bulan Maret 2019. Seperti biasa, saya akan bagi menjadi 4 bagian. Kalau yang bulanan, yang pertama kehidupan 3 kartu, kemudian karir dan bisnis 3 kartu, asmara berpasangan 3 kartu, dan asmara yang lajang 3 kartu. 3 kartu itu terkait tentang yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kita berdoa dulu ya, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di bulan Maret dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Di sini lagi lompat-lompatan kucing-kucingnya. Ada Bluchi, ada Cheetah, ada Jova, Jojo, kucing-kucing Persia dan British Shorthair campuran Persia. Jadi gemes gitu ya. Oke, Oke, kita mulai dan saya akan pertama adalah kartu tentang kehidupan. 3 kartu ya untuk Scorpio. Ini yang lalu, kemudian yang sekarang, yang akan datang. Dirasakan bagaimana energinya. Kemudian karir dan bisnis. Ini yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Berharap yang terbaik ya. Kemudian asmara yang berpasangan. Kita lihat yang lalu, yang sekarang, kita lihat yang akan datang. Oke, lalu sekarang asmara yang lajang, yang lalu buatin Scorpio ya, yang sekarang dan yang akan datang. Ada yang nanya, oh ya, yang mau konsultasi silahkan kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885001208, tanyakan berapa bayarnya, berapa biayanya ya, dan bagaimana mekanisme transfernya di WhatsApp 087885001208. Ada yang nanya, Mbak Endang kalau syuting kapan sih? Kadang-kadang syutingnya saya tengah malam, jam 2, jam 3 dini hari. Saya sempat bilang sama suami, kok capek ya, apa stop aja YouTube-nya. Jangan, kata suami, kamu pernah senang dan bahagia gara-gara bisa mencegah seseorang bunuh diri gara-gara melihat YouTube kamu. Kenapa kamu harus berhenti kalau bisa menebar kebaikan? Iya juga sih, mudah-mudahan ya memang menebar kebaikan. Oke, kita lihat yang pertama kehidupan Scorpio. Judgment, ini kartu karma baik, karma burukkah yang dikumpulkan. Kemudian as pedang, kalau lihat dari ini berarti sepanjang hidupnya Scorpio banyak menebar kebaikan, karena ini yang diperoleh adalah kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, dan mampu melewati berbagai proses kehidupan yang seberat apapun mampu dijangkau ya, mampu dituntaskan. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Jadi kalau selama ini merasa sedih, merasa susah, merasa berat bebannya, ya yakinlah Anda akan mampu ya. Ini gambarnya judgment. Jadi selama di waktu lalu Anda merasa, jangan didorong-dorong, ini kucil unyil-unyil. Ya, jadi kalau selama ini merasa berat, merasa beban, memang bukan hal yang mudah untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dan ujian hidup yang begitu berat Anda mampu melampauinya dan melewatinya, dan mudah-mudahan segala kebaikan itu yang menjelma dalam kehidupan Anda yang dijalani saat ini ya. Jadi yang waktu lalu tuh sedihnya sudah, perjuangannya sudah, nahan batinnya sudah, dihianati, dibohongi, dikerjain gitu ya, semuanya sudah dilewati, dan Anda yakin bahwa kalau ikhlas semua akan ada kebaikan yang dipetik, akan ada pengalaman yang diperoleh sebagai pelajaran ya. Dan di sini as pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Anda cerdas, Anda punya kemampuan berpikir bagaimana menyiasati sebuah kehidupan, menjalani segala kegiatan untuk berproses kepada
kebaikan, kesuksesan, kemudahan, kelancaran, dan hal-hal yang positif yang ingin Anda peroleh, dan Anda yakin Anda bisa jadi pemenang dari perjuangan hidup yang dilewati. Buktinya as pedang, tangan dari langit menunjukkan menyodorkan satu pedang dan membawa satu mahkota. Artinya Anda berhasil melampaui segala sesuatu yang mungkin sempat Anda cemaskan dalam kehidupan, ya. Dan ini roda keberuntungan. Hidup itu ibarat roda berputar. Kalau Anda tadinya merasa susah, merasa sulit, merasa berat, merasa beban, insya Allah satu persatu dapat teratasi, dan Anda ke depan hidup bahagia, merasa dalam perlindungan, dan juga dicukupkan hidupnya, ya. Oke, yang berikutnya adalah karir dan bisnis. 7 piala. Kemudian temperance, kesederhanaan, keseimbangan, raja pedang. Nah, dulu Scorpio ini termasuk banyak sekali ingin itu, mau ini mau itu. Banyak hal yang menjadi impiannya dalam target-target bekerja, ya. Ini saya bahas bekerja dulu, belum bisnis, ya. Dalam bekerja Anda ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu, berhasil ini, berhasil itu secara simultan, tapi ternyata tidak seindah yang Anda harapkan. Ada sesuatu yang akhirnya kandas di tengah jalan, ada sesuatu yang ternyata terhalang, ada yang Anda merasa dibohongi, gitu ya. Ini semua sudah lewat dan Anda memetik banyak pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, dan sekarang Anda itu ambil langkah yang tepat. Fokus, kemudian cari cara yang mempermudah, ya, tidak mempersulit hidup Anda, semua dipermudah, mencari jalan yang lebih ringkas, gitu ya, simple, simplicity, ringkas dan tidak berbelit-belit. Dan ini adalah gambaran malaikat menuangkan 2 piala, menyederhanakan kehidupan. Nggak ada yang perlu dipersulit, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, gitu ya. Keseimbangan hidup dijalankan dan Anda belajar lebih banyak bersyukur daripada hidup ngoyo, gitu. Dan mudah-mudahan di bulan Maret ini banyak kabar gembira, kabar bahagia, kabar kesuksesan, dan kabar yang mempermudah jalan dari pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sudah Anda lakukan. Semoga banyak yang membantu, banyak yang melancarkan urusan-urusan Anda, ya. Dan ke depan ini Raja Pedang adalah sosok yang tangguh, yang komit dengan apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan, apa yang ditetapkan, gitu ya. Jadi ke depan Anda ini menjadi figur yang tangguh, dipercaya, dan diberikan amanah yang lebih besar lagi, dan Anda harus buktikan bahwa Anda sanggup melakukan apa yang memang sudah Anda yakini. Anda berada di posisi yang makin bagus, di posisi yang makin settle, ya. Harus berjuang, jangan menyerah dengan apapun yang jadi kendala, dan Anda yakin dengan segala pengalaman, ilmu pengetahuan, pendidikan, wawasan, dan juga talenta, Anda akan bisa mengatasi apapun yang menjadi PR-PR dalam kehidupan, ya. Untuk yang bisnis, waktu lalu mungkin Anda terlalu berhayal bisnisnya akan melesat, akan untung besar, akan lancar jalannya, tapi ternyata itu hanya obsesi atau impian-impian yang mungkin terlalu muluk, sehingga Anda kurang waspada dan dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ambil keuntungan tapi tidak bertanggung jawab dengan hasilnya. Dan ini yang menjadi pelajaran penting dalam hidup Anda, dalam berbisnis. Jadi hati-hati, nggak mau gampang percaya, nggak mau gampang menyerahkan segala sesuatu yang pada akhirnya itu kita bisa ngalami kerugian dan repot sendiri, gitu ya. Nah, saat ini temperance, kesederhanaan, seimbang, Anda melakukan segala sesuatu yang Anda sendiri yakin mampu. Anda lakukan misalnya membeli barang-barang yang nantinya akan diproduksi, akan diolah. Ini berdasarkan keyakinan bahwa Anda mampu mengolahnya dengan nggak ribet, ya, yang simpel-simpel aja, diolah sedikit lalu dijual mendapatkan untung yang besar, atau Anda menawarkan produk barang dan jasa yang ditingkatkan kualitasnya dengan cara yang ringkas, yang simple, yang nggak bikin pusing kepala, tapi hasilnya jelas, hasilnya menuju kepada keuntungan-keuntungan yang dapat melanjutkan operasional dari usaha atau bisnis Anda. Dan ini memberi harapan ke depannya akan berjalan dengan baik, akan sukses, ya, sukses dan lancar usaha yang Anda gerakkan. Dan Raja Pedang, Anda punya komitmen yang sangat kuat dengan orang-orang yang menjadi kolega, yang menjadi partner bisnis, partner usaha,
yang mendukung dalam usahanya berkembang, dan vendor-vendor yang mungkin selama ini amat sangat mensupport kelancaran dari usaha yang Anda jalankan. Semoga saja menunjukkan ke depan apa yang Anda lakukan ini sukses. Anda menjadi orang yang sangat diperhitungkan dalam bidang yang sedang Anda kerjakan, ya. Oke. Yang berikutnya, asmara yang berpasangan. Two of Swords, 2 pedang. Wow, ada sesuatu ya dalam berpasangan. Kemudian as piala, Ace of Cups, Strength. Nah, kalau dikaitkan dengan hubungan dengan pasangan, di waktu lalu mungkin ada sesuatu yang sempat membuat Anda mungkin kecewa. Anda nggak mau kelihatan lemah. Anda berjuang untuk terus bertahan dan tidak ingin orang lain tahu bahwa Anda di dalam kondisi yang waktu itu tuh jatuh, terpuruk, susah, merana, berduka dan sebagainya, yang terkait dengan situasi kondisi Anda dan pasangan yang lagi berjuang untuk bangkit, berjuang untuk terus bersama, berjuang untuk menghadapi berbagai hal yang ternyata sesuatu yang tidak terduga yang menjadi kendala dalam proses perjalanan hubungan Anda dengan pasangan, ya. Tapi saat ini karena keyakinan bahwa niat baik, tujuan besar, target-target yang bagus gitu ya, membuat Anda dan pasangan akhirnya tercerahkan, tercurahkan, dimudahkan segala urusan dan kaitan dengan komunikasi dengan pasangan. Dan ini aspiala, air yang memancar dari 5 penjuru, di mana tangan dari langit menembus awan memegang piala yang berwarna keemasan. Pialanya bercahaya, ya. Pialanya berpendar ke warna keemasan, tangan yang bercahaya, dan ada seekor burung menjatuhkan roti komuna. Apa yang Anda lakukan saat ini? Seperti mendapat keberkahan, seperti dimudahkan, banyak belajar memaafkan, belajar untuk bisa menerima, dan belajar untuk bisa mencurahkan cinta dan kasih sayang tanpa syarat. Nah, ini yang membuat Anda hari ke hari makin matang secara spiritual, makin tangguh dalam melewati kehidupan bersama orang yang Anda sayangi. Susah senangnya, pedih perihnya Anda telan, dan Anda yakin dengan perjuangan yang kuat Anda akan menemukan kebahagiaan yang selama ini Anda inginkan dari pasangan, Anda inginkan dalam hubungan berdua dengan dia. Dan strength, kekuatan, tanpa Anda sadari ke depan sebetulnya Anda sedang menabung untuk membuat pasangan Anda jadi kayak depend on you, tergantung dengan Anda, dan merasakan bahwa memang Anda dan dia disatukan untuk bersama walaupun banyak gejolak gelombang hidup yang tidak terduga. Tapi kalau Anda kuat dan tekadnya adalah mempersatukan segala hal yang sudah dijalani bersama, insya Allah justru kekuatan itu muncul dari diri Anda yang terus berusaha untuk mengarungi bahtera kehidupan bersama orang yang disayangi, ya. Oke. Kemudian ya, karena strength ini adalah singa yang dibimbing seorang perempuan. Jadi perempuan ini bisa digambarkan sebagai guardian angel. Mungkin perjalanan hidup Anda memang ada pendampingan ya dari sesuatu yang sebetulnya tidak Anda sadari. Kenapa Anda jauh lebih tenang, jauh lebih menerima, jauh bisa lebih bersabar dalam menghadapi apapun di kehidupan, ya. Oke, sekarang asmara yang lajang, the devil, kesatria tongkat. Kemudian 9 piala. Ini the devil, ini ada gambaran Anda seperti menyimpan marah, menyimpan kecewa, menyimpan sakit ya, menyimpan kesedihan. Ada sesuatu yang membuat Anda masih menyimpan sesuatu yang mengganjal di hati. Kalau ingat tuh kayaknya gitu ya. Dan Anda berharap orang yang mungkin menyakiti, orang yang tidak setia, orang yang khianat itu mengalami sesuatu yang gak enak. Jangan, lewatin aja, rugi mikirin orang yang sudah mungkin menitipkan luka hati di dalam diri Anda. Lebih baik singkirkan, fokus kepada kebahagiaan hidup Anda. Ini, kalau Anda lakukan, ini ada kesatria tongkat, Anda betul-betul sedang menikmati kehidupan dengan jalan yang benar,
menikmati apa yang bisa dihadapi dalam kehidupan dengan semangat dan menjemput peluang. Peluangnya ini bisa jadi Anda ketemu dengan orang yang sebetulnya punya kans untuk bisa akrab, untuk bisa dekat dan membangun satu hubungan yang serius gitu. Jadi jangan pernah menutup diri, jangan pernah merasa patah hati yang berkepanjangan atau merasa trauma, rugi ya. Anda punya peluang untuk mendapatkan cinta yang tulus. Nah, di sini 9 piala proses hidup yang akan membuat Anda jadi percaya diri dan paham bagaimana ke depan Anda bisa menyikapi dalam proses misalnya dekat dengan seseorang. Anda sudah tahu bagaimana memaintain hubungan itu, Anda sudah punya bekal untuk bisa tegar dalam proses menjajaki kemungkinan-kemungkinan ketika memiliki seseorang dalam hidup Anda. Tapi dalam proses yang lajang ini sepertinya Anda harus lebih sabar dan belajar untuk bisa memaafkan. Karena kalau dendam yang terlalu lama disimpan, sebetulnya menandakan Anda masih memiliki cinta yang besar gitu ya. Singkirkan supaya bisa membuka hati dan bisa memulai membangun satu hubungan dengan orang yang baru, orang yang lebih baik, orang yang sungguh-sungguh mencintai Anda. Deal? Oke ya. Oke, dari apa yang saya bacakan buat Scorpio, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa di like, kemudian subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Scorpio. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.